Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fihi wa yuhibbunallaha kama yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa adal amanah wa nasahal ummah wa tarakana bihi mahajjatul bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian fi akhiri zaman wa malahim al-kubra, tulisan Imam Ahmad Ahmad Mubayyad, orang Palestina. Kajian ini perpindahan kajian akhir zaman ini perpindahan dari buku At-Tazkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah, atau lanjutan dari At-Tazkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah, karangan Imam Al-Qurtubi. Kita pindah ke akhir zaman. Tema tinggalnya para ulama, orang belajar sama orang-orang yang bodoh, itu diantaranya kan. Kemudian banyaknya kikir, gitu kan. Banyaknya terjadi gempa bumi. Itu ada 8 kemarin tanda-tanda yang sudah kita bahas. Sekarang masuk tanda ke 9, munculnya fitnah. Tapi nanti kita akan lomba-lomba. Ini tanda kiamat kecil. Kalau tanda kiamat besar nanti bedanya, kiamat besar itu betul-betul akan terjadi kiamat besar. Ini kiamat kecil ini menuju ke kiamat besar. Nah, gedung-gedung makin tinggi, berlomba-lomba makin tinggi, karena itu disebut kemegahan dan kemewahan. Lanjut. Pengembala kambing menjadi penguasa. Nah, itu di Arab tuh kelihatan betul kan, mereka dulu orang biasa-biasa aja. Setelah bertemu minyak, akhirnya mereka menjadi penguasa, ya kan? Kaya raya. Kemudian perzinaan merajalela, zina di mana? Dah biasa aja. Orang kalau zina nikahin aja. Itu udah dari dulu sebenarnya Pak ya. Tapi makin ke sini makin luar biasa merajalela. Lanjut. Penghalalan khamar, dihalalkan khamar dengan mempermudah namanya. Padahal mabuk tetap haram. Sekarang ada namanya kucubung. Ya kan? Bapak nggak tahu ya kecubung? Kecubung, bunga kecubung katanya kan, gila orang jadinya kan. Ya. Dulu mengundang penyanyi dan pemusik. Jadi penyanyi dan pemusik sekarang lagi marak-maraknya gitu. Amin. Jadi ini hadis Nabi nih, jelasin betul sama Nabi ini. Terus apa? Menyanyiakan amanah, hilangnya sikap amanah. Orang amanah itu sekarang orang sekarang mah untuk kelompoknya aja dan untuk dirinya sendiri. Mikirin rakyat, boro-boro mikirin rakyat. Yang penting perutnya kenyang, bukannya perut sebenarnya. Hartanya berlimpah, asetnya di mana? Itu aja sekarang mah. 7 turunan. Cuman sayangnya katanya saya turunnya yang ke-8 katanya. Jadi miskin lagi. Dah ini sampai kita bahas 88. Dia ada 32 Pak. Banyak ya. Kita bahas 88. Ini 9, dari nomor 9 sampai 16. Ya. Terus nanti Bapak akan bertanya nanti, Pak Ustadz, kalau udah begini Pak Ustadz, ada tanda-tanda kecil tuh gimana nih sikap kita Pak Ustadz? Kita bisa menghindar Pak dari situ. Dikasih tahu oleh Nabi Muhammad ini tanda kiamat. Tanda kiamat. Maksudnya kiamat bisa kepada diri kita kalau kita mengikutkan itu, kita masuk dalam kiamat itu kita. Maksudnya kita masuk dalam kehancuran. Dijelaskan oleh Nabi itu supaya kita Bapak menghindar. Jadi kalaupun dunia ini hancur, misalnya bahasanya ini, kalaupun semua orang masuk neraka, kalau bisa kita jangan. Kan udah dijelasin sama Nabi. Dan dari dulu Nabi Muhammad SAW menjelaskan siapa yang berbuat buruk nanti masuk neraka. Bukan berarti kita harus ikut keburukan itu. Maksudnya apa Pak?
menghindar dari keburukan itu agar kita tidak celaka. Tapi kalau kita tak menghindar di situ, kita akan terbawa harus ikut-ikutan sama orang. Nggak begitu hidup itu, kata Nabi Muhammad. Tapi yang jelas Nabi Muhammad dalam hadisnya, selalu saja dalam umatku ini ada namanya ta'ifatun mansurah. Apa namanya Pak? Segolongan kecil maupun besar, tapi ini kecil Pak, seorang kecil yang selalu menolong agama. Dia ibarat belut dalam lumpur. Bapak pernah lihat belut enggak? Hidupnya di mana? Di lumpur. Belutnya kena lumpur atau enggak? Enggak kena. Kenapa? Ya karena dia licin, gitulah bahasanya. Dia tuh bisa beradaptasi di lingkungan yang kotor, lingkungannya kotor, tapi dia tetap bersih karena dia punya punya lendir. Bukan bahasanya, kalau bukan punya save diri gitu, pelindungan di diri, nggak kena. Atau seperti ikan dalam laut, semuanya asin tapi dagingnya manis. Manis nggak Pak daging ikan Pak? Bapak pernah makan ikan? Enak kan dagingnya kan, nggak asin kan? Asin nggak? Kalau Bapak kepengen asin diapain? Diasinin ya kan? Dikasih garam lagi ya kan? Tapi kalau ikannya saja asin atau manis? Manis. Kalau Bapak ikan itu aja, ikan gitu. Jadi semuanya asin tapi dia tetap manis. Gitu. Jadi walaupun dia di mana-mana dia tetap jadi orang baik. Gitu Pak. Yang pertama, munculnya fitnah. Fitnah ini akan selalu beringan dengan pertanda kiamat kecil gitu kan. Fitnah itu meliputi fitnah apa Pak? Fitnah wanita. Fitnah apa lagi? Syahwat. Fitnah apa lagi? Harta. Fitnah apa lagi? Kekuasaan. Itu macam-macam fitnah. Kemudian fitnah maraknya segala kejahatan yang lebih khusus kepada pembunuhan. Itu fitnah semua Pak. Fitnah perempuan. Banyak kan fitnah perempuan macam-macam kayak orang itu difitnahnya apa Pak? Harta, tahta, wanita. Itu kan? Itu fitnah semua itu. Orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kekuasaan. Yang tidak kompeten pun kepengen dapat kekuasaan. Itu fitnah itu Pak. Fitnah itu. Terus apa lagi? Fitnah syahwat. Ini kan kalau berbarengan dengan itu, harta, tahta, wanita. Nanti pembahasan ini akan dibahas rinci di mana Pak? Di bab 5. Nanti ada pembahasan rincinya. Fitnahnya bagaimana kalau wanita, bagaimana Bagaimana wanita itu banyak sekali kan awal maaf nih Pak ya. Walaupun iklima dengan siapa namanya Pak? La budaya. Iklima itu tidak menggoda Pak, tapi tetap saja perempuan itu menggoda dan membuat salah satu membunuh yang lainnya. Itu fitnah perempuan luar biasa. Bapak dulu pernah pacaran Kak? Serius? Terus Bapak kalau pacaran satu perempuan Bapak perebutan, kira-kira Bapak dengan laki-lakinya gimana? Dengan yang lain? Kelahi kan? Kelahi enggak? Aman aja, biarin aja. Oh hebat Bapak ya Bapak. Qanaah namanya. Qanaah ya. Biarin aja. Itu fitnah. Perempuan itu walaupun dia tidak ngapa-ngapain tapi tetap aja menjadi fitnah. Apalagi kalau dia memang mengapa-ngapain. Itu bahasanya itu bahasanya gitu. Apa ngapain? Fitnahnya besar itu perempuan tuh. Makanya ibu kalau tahu dia itu fitnah, ibu harusnya menjaga Pak, menjaga dirinya. Sebab apa? Dia memaaf ini. Awal pembunuhan manusia gara-gara apa? Wanita itu. Jadi ibu kalau tahu dia sebagai fitnah, harusnya dia menghindari, jangan sampai dia menjadi fitnah. Nanti dibahas ini Pak, bagaimana fitnah syahwat segala macam Pak ya. Lanjut aja dulu. Ini terlalu kecil ya, Bapak bisa baca ya. Yang kelima, melimpahnya harta itu banyak. Mungkin sekarang orang makin banyak nggak duitnya Pak? Bandingkan orang dulu, makin banyak nggak? Makin banyak. Tapi lebih kikir orang sekarang ketimbang orang dulu. Tapi kalau harta makin
makin banyak. Nah, hari kiamat tidak akan terjadi, kata Nabi SAW. Hari kiamat tidak akan terjadi dalam Fathul Bari. Saya baca ini tulisan bahasa Indonesianya aja terjemahan. Kalau pakai bahasa Arab lebih kecil lagi nanti. Ya kan? Hari kiamat tidak akan terjadi hingga harta melimpah. Sampai-sampai orang mempunyai harta pun merasa kebingungan siapa yang menerima sedekahnya. Ini terjadi pada zaman siapa, Pak? Umar bin Abdul Aziz. Kalau sekarang enggak, kita orang melimpah harta disimpannya. Kalau dulu limpah harta dibaginya sampai dia tidak tahu siapa yang akan menerima sedekahnya. Bahkan di saat ini, di saat dia menawarkan hartanya kepada orang lain, tawaran itu dijawab dengan perkataan, aku tidak butuh hartamu. Hadis riwayat Bukhari. Itu dulu sudah terjadi. Kapan, Pak? Pada masa Umar bin Abdul Aziz. Kalau sekarang terjadi juga, tapi lebih parah. Dulu orang mau berbagi dengan hartanya, tapi sekarang orang punya banyak duit, tapi nggak mau berbagi, diompetin sama dia, ya kan? Terus apa kata Nabi SAW? Niscaya akan ditaklukkan Syam. Syam udah ditaklukkan belum, Pak? Udah. Syam itu apa, Pak? Palestina, Yordania, Lebanon, Syria. Udah ditaklukkan. Kemudian kalian akan menaklukkan Romawi. Romawi itu apa? Italia, maksudnya Eropa. Hampir saja dulu ditaklukkan. Apa tuh, Pak? Spanyol kan? Spanyol kan udah dekat ke Italia kan? Nah, Roma bagian sedikit, Roma Malan, sebagian Roma bagian timur ditaklukkan. Namanya Konstantinopel. Sekarang berubah nama Turki atau Istanbul, namanya Istanbul, Pak ya. Namanya Istanbul. Kalau Spanyol dulu namanya Andalusia. Apa, Pak? Andalusia. Ada Andalusia, ada Roma. Nah, jadi Andalusia ini sudah ditaklukkan, Romanya belum. Itu banyak enggak harta, Pak, ketika ditaklukkan itu, Pak? Banyak. Tapi Romanya belum taklukkan. Tapi kalau nanti Pak dipastikan akan ditaklukkan Roma, berarti Eropa itu nanti semuanya masuk Islam atau di bawah kekuasaan Islam, ataupun tidak mereka masuk Islam tapi di bawah kekuasaan Islam, Roma. Dan kalian juga akan melakukan apa? Persia udah taklukkan belum? Udah. Persia itu apa, Pak? Iran, itu kan. Nah, itu masuk dari negeri yang Tantan itu juga Persia dulu namanya. Tajikistan, Uzbekistan tuh kampungnya Imam Bukhari. Uzbekistan, Tajikistan kampungnya Imam Muslim. Tantan itu, Pak, Tantan. Kirgistan itu dulu bagian apa, Pak? Persia. Sekarang udah ditaklukkan? Udah, pusatnya dulu di Iran. Selesai ditaklukkan Persia. Dan juga apa? Romawi dan Persia, diulang-ulang sama Nabi Muhammad SAW. Romawi dan Persia. Sehingga masing-masing di yang kalian mendapatkan bagian onta dengan jumlah sekian dan sekian. Berarti tidak disebutkan Nabi berapa jumlahnya, tapi sejumlah sekian dan sekian. Kemudian dikasih lagi jumlah sekian dan sekian. Demikian juga dengan kambing. Sampai-sampai orang yang sudah mendapatkan bagian 100 dinar pun masih menggerutu bagiannya. Jadi enggak ada rasa syukur. Enggak ada rasa syukur. 100 dinar itu berapa duitnya itu, Pak? Bapak kayaknya kayak gitulah banyak. 1 dinar itu 4 gram seperempat. Kalau kali 100 400 gram. 400 gram itu berarti sekarang sudah 4 juta, bisa 500 juta itu, Pak. Udah dapat bagi 500 juta masih merasa menggerutu, kurang. Itu kurang syukur. Roma, Persia dan segala macam. Tapi ini kan sudah ditaklukkan, Pak ya, sebagiannya. Yang belum ditaklukkan mana? Romanya belum ditaklukkan. Tapi kalau ditaklukkan nanti, maka kekayaan akan banyak sekali. Hati-hati dengan kekayaan itu. Itu maksudnya kata Nabi. Kalaupun banyak, hati-hati. Bersedekah saja, kita bersedekah saja dengan kekayaan itu masih kemungkinan tergelincir. Apalagi tadi yang di atas. Bersedekah saja masih dianggap apa, Pak? Harta itu menjadi fitnah. Apalagi apa, Pak? Enggak.
masih nggak bersyukur. Apalagi kalau masih nggak bersyukur Bapak, oh lebih fitnah lagi harta itu. Jadi Pak gini, Nabi itu mengatakan apa tuh ya? Kadang orang gini bahasanya Pak, orang kalau diberikan diberikan kesusahan dia ingat Allah, tapi kalau diberikan apa Pak? Apa namanya? Kesenangan maka lupa biasanya, sombong. Maka kalimat dari dua hadis ini Pak, ini bahasanya Pak namanya istidraj. Bapak tahu istidraj? Dikasih dia dikasih diulur, dikasih harta, tapi apakah masih tetap taat atau tidak? Itu masanya Pak, taat atau tidak nih. Taat saja masih kemungkinan apa Pak? Tergelincir. Kasih aja harta itu masih kemungkinan tergelincir. Karena harta itu biasanya Pak, kalau sudah disedekahkan biasanya melalaikan nggak Pak? Ya kadang-kadang melalaikan di harta itu. Bapak sudah disibukkan nanti dengan apa? Jawablah. Dengan harta itu sudah kiamat kecil tuh. Bapak kan disibukkan dengan harta itu. Bapak bahasa orang itu Pak. Orang kalau saya ketemu sama siapa ya? Ada pedagang di Tanah Abang tuh bilang, orang kalau dikasih duit pintarnya nambah dikit katanya. Pak paham nggak Pak bahasanya? Pintarnya itu nambah Pak. Orang kalau dikasih duit pintarnya nambah. Misalnya orang kalau dikasih duit kepengen ini, kepengen itu, bener nggak? Jawablah iya aja, iya. Gitu. Kepengen ini, kepengen itu nggak? Lebih pintar nggak daripada orang yang nggak punya uang? Kalau nggak punya uang dia ada kepengennya nggak? Nggak ada kepengen kan? Bener nggak? Nggak ada kepengen. Nggak mau kepengen apa, duit nggak ada. Tapi kalau ada duit ada kepengen. Pintarnya lebih nggak Pak? Sombongnya nambah nggak? Agak sedikit Pak. Gayanya agak nambah nggak? Nah, itu pun dikasih Bapak namanya atau kiamat kecil atau tanda-tanda kiamat kecil. Makanya hati-hati. Kalaupun duit nambah, gaya biasa aja. Kalaupun duit nambah, makan biasa aja. Karena harus kita ketahui bahwa itu termasuk bagian dari kiamat kecil. Dengan sedekah aja masih disebut kiamat kecil, apalagi pelit. Oh itu lebih kiamat besar itu. Jadi besar dia kan kecil-kecil bisa jadi besar Pak. Paham nggak Bapak bahasa di sini? Nah, ya mudah-mudahan Pak paham. Harus segitu-gituin Mama. Karena ya kan, kondisi ini sesuai dengan masa Umar bin Abdul. Udah disebutkan kan di atasnya. Sesuai dengan apa? Umar bin Abdul Aziz dan pada masa Al-Hadi. Dan pada masa nanti Nabi Isa alaihi salam. Jadi dia berkali-kali Pak datang. Al-Hadi pada masa Bani Abbasiyah ada juga begitu, kaya juga. Pada masa Nabi Isa alaihi salam ini lupa saya. Isa juga begitu kan nanti Pak. Setelah ditakutkan oleh Imam Mahdi, Isa telah membunuh siapa Pak? Dajjal, maka bumi mengeluarkan lagi pembendaharaannya. Terakhirnya itu dia berulang-ulang tuh datang begitu. Nah, terakhir nanti orang sudah terlena dengan apa? 7 tahun lamanya. Orang sudah terlena dengan kekayaannya, akhirnya kembali mereka kepada keburukan. Orang kalau udah kaya pikirannya macam-macam nggak Pak? Oh macam-macam, kemana-mana pikirannya. Mau buat organ tunggal, apa tahu organ tunggal? Ah, ya kan, ya konser itu pikirannya, senang-senang, ibadah lupa. Lanjut. Terus interpretasi lainnya yaitu maksud dan itu maksudnya pemahaman hadis ini, tanya kan ya? Maksudnya melimpahnya harta tersebut seiringan dengan meningkatnya Tuhan hidup manusia serta kecenderungan mereka bersikap hedonis. Sekarang orang sudah hedonis nggak gayanya Pak? Gayanya hedonis. Sekarang orang hedonis apa Pak? Mencari kesenangan saja. Hidup itu mencari kesenangan. Padahal Pak, bisa nggak orang mencari kesenangan? Mungkin bisa dengan hartanya Pak. Tapi ketenangan nggak bisa. Ketenangan itu hanya ada dengan dekat kepada Allah di masjid, baca Quran, hidup itu akan tenang. Tapi kalau kesenangan bisa nggak dibeli di mana-mana Pak? Bisa dicari-cari mah bisa, kesenangan mah pergi jalan-jalan, makan-makan, bisa nggak dicari Pak? Tapi pas ketika Bapak makan-makan itu tenang nggak Pak? Serius tenang aja?
Enggak, enggak bapak yang bayar pasti. Kalau pak bayar tuh enggak tenang itu jiwa bapak itu. Apalagi makannya di tempat yang mewah pak. Ya rendang. Makan di sederhana. Padahal sebenarnya jangan sebut-sebut. Mancing itu kan. Jadi itu kesenangan mungkin bisa jadi, tapi ketenangan. Padahal orang kalau senang belum tentu tenang. Tapi kalau tenang pasti senang. Sekarang orang hidupnya kemana pak? Dalam hadis ini disebut hedonisme aja gayanya. Hedonisme, mencari kesenangan, lupa mencari ketenangan. Lanjut, investasi berikutnya adalah terjadi inflasi besar. Nih maksudnya inflasi besar, nilai uang uang tuh yang 100 dinar pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Sekarang udah lumayan pak. Naik nggak pak? Harga naik ya pak? Duit kita tuh nggak ada gunanya sekarang. Tapi nanti cabai naik, semuanya naik pak. Cabai makin pedes gitu orang, makin pedes. Saya gini pak ya, saya gini saya ngelihat, saya kan suka makan buah gitu pak ya. Kalau ada di rumah orang buah, kalau ada di rumahnya makan buah pak, buahnya bukan satu pak, tapi misalnya sekilo jeruk, itu orang kaya mah, yakin sih orang kaya mah. Karena jeruk sekarang pak 30 ribu, 35 ribu sekilo. Kalau 60 kadang-kadang yang bagus itu pak. Kalau ada, pokoknya ada buah lah di rumahnya pak. Ini kayaknya orangnya udah berduit nih, lumayan lah gitu, sederhana, maksudnya menengah ke atas lah. Tapi kalau nggak ada buah di rumahnya pak, itu kemungkinan miskin. Sekarang bisa pak lihat itu, coba lihat ya. Pak, karena alokasinya bukan untuk buah pak, untuk apa pak? Yang lain, kebutuhan yang lain. Yang penting makan dulu, gitu kan? Nah, ini kalau buah pak, ini kan sekunder ini, kebutuhan makan sekunder ini. Enggak penting. Kalau ada di rumahnya pak, berarti orang agak kaya nih. Bayangkan sama bapak itu, semangka 4 kilo 60 ribu. Karena sekilonya, bapak nggak pernah belanja ke pasar, sekali belanja lah ke pasar. 15 ribu sekilo. Bapak tahu nggak? 15 ribu sekilo. Semangka itu 15 ribu sekilo. Kalau 4 kilo kan satu 4 kilo kan. Jadi kalau dibagi 2 ya jadi 30 lah. Jadi 30 kan. Ya kan orang kepengennya kan dulu saya beli itu semangka satu pak. Sekarang nggak berani lagi satu pak. Yang 10 ribu, 15 ribu yang di seperempat itu. Kadang seperempat itu jadi ke-6 sama dia pak. Itu pula dia itu seperempat jadi seperenam, bukan seperempat lagi. Dijualnya 15 ribu kan untung banyak dia. Pokoknya gitulah pak. Aduh, bapak pokoknya di rumah bapak yang paling murah cuma salak pak. Nah, salak 15 ribu sekilo itu, kalau ada salak di rumah itu biasa orangnya itu. Tapi kalau ada semangka, ada jeruk di rumahnya pak, kaya mah. Anggur apalagi 120 ribu. Tahu saya harga tuh pak, tahu. Dulu kata istri saya, gula itu 12 ribu sekilo. Sekarang berapa? 18 ribu sekilo. Itu bahan pokok tuh pak, bahan pokok. Dulu ya kan beras itu saya beli itu cuma 13 ribu sekilo. Sekarang sudah 22 ribu sekilo. Cepat sekali pak. Nah, ini luar biasa pak. Itulah. Harta itu tidak lagi berguna, bernilai, nggak ada nilainya sekarang. Terasa pak, nggak ada nilainya. Dah terserah bapak lah. Tapi nanti puncaknya pak, 100 dinar itu tidak bisa memenuhi kebutuhan. 100 dinar 400 juta pak, nggak bisa memenuhi kebutuhan. Nah nggak tahu kebutuhan setahun atau kebutuhan sebulan ini, nggak tahu. Allahu a'lam. Cuman kan nanti pak, saking nggak adanya pak, duit banyak, tapi barang yang dibeli nggak ada. Sekarang kan beras makin berkurang nih. Semuanya katanya makin berkurang karena sudah dibangun sama rumah, apartemen segala macam kan. Udah berkurang semua kan, lahan-lahan apartemen udah berkurang kan. Kita impor aja banyak kan, ya kan. Akhirnya kan makanan jadi berkurang, jadi mahal harganya kan, ya kan. Nanti puncaknya nanti itu nggak tahu sekepala ini pak, kepala apa pak? Satu ekor kepala sapi dihargai dengan 100 dinar. 100 kepala sapi, sekarang kan belum pak ya.
Sapi sekarang kan 30 juta, 21 kemarin Pak ya harganya Pak ya. Kalau besok tuh berapa harganya Pak? Kepalanya doang berapa Pak? 100 dinar, 400 juta belinya Pak. Saking banyaknya duit tapi tidak ada barang. Nanti lama-lama begitu tuh Pak. Nah gitulah kira-kira. Tapi itu kan nggak bisa dihindari juga ya Pak ya. Pasti orang kan butuh rumah, anak orang tambah macam ya. Bisa hindarin ya. Nah, caranya ya jangan dihabiskan betul lahan-lahan apa Pak? Pertanian itu. Nanti yang susah siapa? Iya Bapak sendiri. Rumah mungkin ada tapi makan nggak ada, mau makan tembok tuh dimakan. Nggak bisa. Lanjut. Berlomba-lomba membuat gedung pencakar langit. Yang ke berapa nih? Yang ke-11 kan? Lomba-lomba. Kemudian hari kiamat tidak akan datang, kata Nabi Muhammad SAW. Manusia itu berlomba-lomba meninggikan bangunan, rumah ditinggikan, gedung-gedung ditinggikan. Dan engkau akan melihat para pengembala kambing yang bertelanjang kaki, miskin, tapi mereka bisa membangun dengan bangunan yang tinggi. Petanda ini dapat disaksikan secara langsung oleh kaum muslimin di Jazirah Arab. Ya kan? Contohnya gini Pak, hidup glamor gitu kan? Gaya siapa Pak? Kayak orang Arab gitu kan. Demikian ini setelah temukan minyak ya kan, minyak tahun berapa Pak? 1008. Terus coba lihat nih, saya contohkan nih, saya carikan di Google nih, sengaja betul saya carikan di Google. Namanya Burj Khalifah. Apa namanya Pak? Burj Khalifah. Di mana nih? Dubai, Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab itu kan Arab Saudi, ke bawahnya Yaman, Oman, kemudian UAE, Uni Emirat Arab. Di samping kanannya Arab Saudi kan. Itu UAE, apa namanya Pak? Uni Emirat Arab. Berapa tingginya Pak? 829 meter. Bapak rumah Bapak tingginya. Lantai 2 kan biasanya 4 meter Pak ya. 4 kali 2 8 meter, tambah plafon 4 meter. Itu plafon udah bagus tuh Pak. 10 atau 12 sudah paling tinggi itu. 12 meter. Ini berapa? 829 meter. Bapak tahu nggak Monas berapa tingginya? Saya lupa harusnya cari Monas. Hah? Berapa Pak? 132. Hebat Bapak, makasih Pak ya. Ini di sana Pak ya. Naik Bapak ke atas. Hebat Bapak. Naik Bapak ke atas, hebat. Udah bisa deh naik Monas. Saya dulu udah pernah sekali dulu naik Monas. Sekarang udah pernah lagi. Tapi tiap hari lihat Monas. Saya mutar-mutar Monas tiap hari. Jagain Monas Pak, jadi sapem. Ini tingginya berapa Pak? Kalau 800 berapa kali Monas tuh Pak? 8 kali, bukan 7 kali Monas. Bisa 7 bisa 6 kali Monas. Bayangkan sama Pak. Bapak tingkatkan Monas tuh. Itu tingginya tuh. Tinggi Pak ya. Sampai ujung ini tapi nggak ada orang di sini, di atas ini mungkin Pak ya. Ada mungkin sampai di sini kali ya. Tapi ditinggi-tinggiin terus ya. Ya, tinggi sekali Pak. Kalau jatuh kira gimana tuh Pak? Hampir sekilo. Jatuh sampai ke sono. Jatuh sampai sekilo. Nah, jatuhnya ke atas. 2 kali lebih tinggi daripada gedung apa namanya Pak? Dia 160 lantai Pak. 160 lantai. 2 kali lebih tinggi daripada gedung Empire State. Saya nggak tahu Empire State itu di mana. 3 kali lebih tinggi daripada Menara Eiffel. Menara Eiffel di mana Pak? Paris, Prancis kan. Menara Eiffel nggak ada orang tinggal di situ, cuman besi aja kan. Ini tempat gedung tinggi, tempat ada orang nih Pak. Pakai kamar, ruang-ruangan. Zam-Zam Tower nanti kita lihat berapa nih. Ini dia. Ada saya cari kan. Berapa tingginya Pak? Tingginya berapa? 601 meter. 120 lantai. Bapak pernah tinggal di situ nggak? Pernah Pak ya. Main doang gitu di bawahnya paling ya. Karena kalau ke atas pakai apa? Kartu lagi. Bapak tahu nggak liftnya berapa? Sampai 120 kalau orang yang tinggi sampai 120. Bapak nggak tahu kan informasinya kan? Saya tahu karena teman saya pernah tinggal di situ. Diajak Pak 3 kali ganti lift. Liftnya berapa kali Pak? 1 sampai 40 ganti. 41 sampai 80 ganti. Kan nggak ada lift yang dari 1 sampai 120. Dia ganti-ganti per 40. 40 lantai 40 ganti lagi liftnya Pak. 40 ganti lagi liftnya. 40 ganti lagi liftnya. Sebenarnya kata yang tinggal di situ Pak, kata yang tinggal di situ.
Kau baju nggak tahu dia jatuhnya kemana, ke bawah pasti, ya kan? Pak gini Pak ya, Pak kata dia 10 menit pun baru sampai kemana, ke pelataran masjid. Kenapa Pak? Kenapa baru sampai pelataran masjid Pak? Karena liftnya tuh antri. Jadi kalau dia tinggal lantai ke berapa? 120, turun liftnya mungkin cepat liftnya Pak. Cuma misalnya 1 menit sampai ke lantai 40, tapi antri lagi, nunggu 3 menit. Turun lagi semenit, tunggu lagi 3 menit, turun. Jadi walaupun langsung bisa melihat Ka'bah begitu Pak, akhirnya Pak turunnya 10 menit juga, sama dengan orang yang tinggal 2 kilo 200 meter atau 300 meter dari Makkah, dari Masjidil Haram. Kayak gitu. Ya gitulah kira-kira. Makanya Pak di sini Pak tahu di sini nih. Di sini dibuat apa Pak? Masjid. Di atas ini dibuat masjid Pak. Imamnya kemana? Ke sini. Ini masjid. Ini di atas ini ada masjid, di lantai 10 juga ada masjid sini Pak. Di sini nih. Bapak nggak tahu ya? Itulah Bapak nggak ada main ke atas. Mainlah ke atas tuh. Lantai 10 itu ada masjid. Jadi dari lantai 10 itu Pak ngelihatnya kemana Pak? Ke Ka'bah aja. Dianggap bahwa apanya? Safnya bersambung. Karena kan saking kreditnya mungkin orang pas musim haji itu kan sampai ke pelataran masjid ini kan sampai ke bawah-bawahnya ada orang terus ya Pak sampai sini kan. Dianggap bahwa safnya bersambung. Sampai keluar fatwa mufti Saudi itu sampai boleh membuat masjid di mana Pak? Di atas ini. Jangankan di situ Pak. Yang tinggal di belakang ini aja. Kan nanti kalau haji kan sampainya ke belakang-belakang ini nih Pak. Saya tinggalnya di belakang ini Pak. Kalau umroh tinggal belakang ini. Namanya apa Pak? Namanya Konkot Al-Massa namanya sini Pak. Tinggal sini. Kalau nggak keburu ke masjid Pak, sholatnya di hotel ini dia nih. Kenapa? Karena di pelataran hotel kita itu semuanya sudah penuh sama orang. Dianggap bahwa safnya bersambung. Salah di hotel ini. Di hotel ini walaupun kita nggak melihat imam, tapi suara imam masjid itu kedengaran sampai di sini Pak, karena dibuat speakernya. Jadi dianggap Bapak nyambung, gitu Pak. Safnya nyambung. Apa Pak? Iya nyambung, memang nyambung sampai ke bawah-bawah nih Pak. Cuman kan bedanya satu orang di atas, satu di bawah. Biasanya Bapak kalau 2 lantai masjid ini, lantai orang sudah penuh di bawah, tuh naik ke lantai atas, dianggap nyambung nggak? Nyambung lah, ya kan? Sebab kalau dihancurkan nanti turun orang tuh ke bawah kan itu contohnya kan begitu ya, contohnya begitu. Sampai fatwanya kan ada begitu kan, boleh kan, boleh sholat di mana, lantai 10 maupun lantai atas ini. Gimana rasanya Allahu Akbar, wahnya orang ini. Adalah Bapak bayangkan aja lah Pak tuh. Kalau ada namanya Milad Tower Teheran Iran, tingginya berapa Pak? 400. Tapi yang paling tinggi yang pertama tadi. Ini udah berkurang nih 435 meter. Namanya apa Pak? Milad Tower di sini. Terus apa lagi? Alhamra Tower Kuwait City. Kuwait berapa Pak? Semua daerah ini hampir ada Arab semua nih. Tadi Iran ya, sekarang Kuwait. 431 meter. Kemudian Emirat Office Tower Dubai lagi Pak. Berapa nih Pak? 355 meter. Lanjut Pak. Liberian Tower Kuwait juga Pak. 372. Enggak masuk ya ini ya. Saya masukkan ini. Apa tuh? Iya nanti. Dual Tower Banama Bahrain. 2. Ini orang Arab aja saya ambil Pak. Nanti saya carikan Cina Pak. Amerika. Indonesia enggak ada Pak. Belum ada Pak. Baru yang paling tinggi itu. Ini BNI ini Pak. Bukan BNI. Gayanya gaya BNI Pak ya. Gaya BNI ya. Tapi ini bukan BNI ini Pak. Burj Al Arab. Berapa Pak? 322. Kemudian Baghdad Tower. Di Baghdad Tower ini lebih tinggi juga Pak. 205. Kemudian apa nih? Empire. Oh ini Empire Tower tuh Pak. Doha ternyata Pak. Kota 318. Kingdom City Riyadh. Nah, ini di Riyadh nih Pak. 303 meter. Dah, itu aja Pak. Enggak saya masukkan apa tadi Pak?
Bapak minta apa tadi? Cina, apa lagi? Indonesia juga ada. BNI berapa? 400? Tinggi ya? Nanti kita cari berapa tingginya, saya lupa. Nah, DKN, mungkin dia lebih tinggi ya. Kemudian dibangun di atas bukit ya, makanya lebih tinggi dia. Dah gitu Pak ya. Lanjut ke 12. Yang ke-12. Jadi kalau misalnya Pak, misalnya gini Pak ya. Kalau sudah dikatakan begitu sama Nabi Muhammad, harusnya kita jangan apa Pak? Jangan berlomba-lomba membangun apa Pak? Rumah, bukan rumah tingkat, rumah tingkat mungkin biasa. Tersinggung saya, rumah saya tingkat. Saya tersinggung. Kalau rumah kan biasa gitu Pak ya. Ini yang kemewahan luar biasa itu. Kalau ini apa namanya itu Pak? Apa Pak? Kalau sudah dikasih tahu sama Nabi, jangan berlomba-lomba, udahlah. Biasa-biasa aja lah hidup di dunia ini. Apa Pak? Oh iya ya. Dia memang memburu kiamat ya Pak ya. Oh iya ya. Terserah dialah kalau gitu mah. Ya kan. Dia memburu kiamat, dia biar cepat kiamat, dah bosan dia hidup kali Pak ya. Tapi intinya mereka itu pengen syahwatnya Pak, cuman kepengen terkenal. Apa Pak? Kampung kami menaranya tinggi. Cuman itu doang kan, nyebut-nyebut itu doang. Pengen kebanggaan itu kan nggak boleh dibanggakan gitu-gitu Pak ya. Itu sombong kan namanya kan. Ya kalau tahu itu adalah hari apa menuju kiamat, kalau ya janganlah bikin-bikin begitu. Itu maksudnya kata Nabi Muhammad SAW. Tapi nafsu orang itu nggak bisa tertahankan Pak. Kepengen aja dengan bermacam-macam dalih. Dengan bermacam-macam, nanti kalau ada pelancong datang ke sini dia bisa bicara, oh Indonesia punya gedung tinggi, kayak gitu-gitu. Jadi kepengen kayak gitu-gitu. Dah, sekarang nomor berapa? 12. Apa itu Pak? Pengembala menjadi penguasa. Benar ya Pak ya? Dan jika engkau melihat pengembala, tukang kayu kata Bapak ini. Bapak ini sambung-sambungnya kemana-mana aja. Dan jika engkau melihat pengembala telanjang kaki, telanjang dada, menjadi raja di bumi, maka itulah petanda hari kiamat. Siapa dia itu Pak? Itu orang-orang Arab kan? Arab itu kan. Dulu mereka nggak apa-apa kan? Sekarang terutama kalau Arab Saudi mungkin ya. Arab Saudi karena dia punya orang banyak datang, visa banyak masuk. Ya Masjid Nabawi. Kemudian misalnya Pak, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, orang Arab yang lain itu Pak, itu kan miskin dulu tuh, ya kan? Tapi ketika ditemukan apa Pak? Minyak. Jadi orang ya Kuwait, Qatar, Bahrain itu kan dulu miskin. Sekarang kaya. Nah, lanjut Pak ya. Tapi ini nggak bisa diapain Pak? Nggak bisa ditolak, ya kan? Terus ini juga pemahamannya pengembala ini orang yang tidak kompeten bisa menjadi apa Pak? Bukan kompeten, penguasa. Dia nggak kompeten tapi jadi penguasa. Akhirnya Pak dia memerintah sesuai dengan pikirannya ugal-ugalan, hancur sudah, ya kan? Samsul juga begitu. Samsul. Nggak takut saya kalau lama-lama di sini Bapak kemana-mana pikirannya itu. Dia kesini aja lah. Nah, gorong-gorong nggak. Ya. Aduh, terserah Bapak. Nanti Bapak puji itu, dia udah bangun kota bagus di sana. Perzinahan yang merajalela. Benar Pak ya? Sungguh aku akan menggambarkan kepada kalian di mana kalian tidak akan mendengar dari seorang pun sesudahku, kata Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Ketahuilah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda hari kiamat adalah kekurangannya ilmu. Ilmu kurang. Sekarang kan ilmu kurang. Yang paling kurang itu Pak ilmu khusyuk Pak. Kurang sekali sama kita itu Pak. Entah siapa yang cari orang khusyuk sekarang susah banget tuh. Ilmu khusyuk itu Pak, ilmu khusyuk Pak. Orang bilang itu bukan ilmu kan, tapi itu hilang Pak. Ilmu itu yang dikatakan orang sekarang kan ilmu imtek, kan, bukan? Sains segala macam itu katakan ilmu kan. Tapi ilmu yang paling tinggi itu kan ilmu mengenal Allah Pak. Itu yang kurang sekarang Pak. Kurang sekali Pak. Kalau ilmu imtek mungkin orang banyak itu kan. Ya kan? Kalau ilmu tentang nulis jurnal jadi profesor mungkin banyak. Tapi khusyuknya ditanya sama profesornya, khusyuk enggak salat.
Misalnya gitu Pak ya. Dokter itu khusyuk nggak sholatnya gitu. Padahal dokter kan belajar ilmu agama udah lama itu Pak ya. Khusyuk nggak sholatnya? Itu kan berat itu Pak. Hilang itu Pak. Hilang Pak. Hilang. Terus apa Pak? Berkurangnya ilmu, merabaknya kejahilan. Ya, mulailah jahil lagi. Jahil apa Pak? Yang besar makan yang kecil, kan kayak jahiliyah dulu Pak. Kayak jahiliyah dulu, saling bunuh-bunuh. Kemudian zina dilakukan secara terang-terangan. Sekarang zina terang-terangan biasa aja. Tawar menawar di pinggir jalan malah Pak tahu-tahu aja Pak. Saya sebut tempatnya, nanti Bapak bilang saya pernah mampir juga nanti. Saya tahu tempatnya. Tahu saya. Kan saya subuh-subuh tuh suka apa Pak? Suka jalan kan. Kalau nggak ceramah sini kan saya muter tuh. Saya muter apa? Tahu saya. Enggak ada Pak. Ada mampir. Mampir. Di mana Pak ingin tahu ya Pak ya? Nanti kita berdua aja kita. Itu kadang-kadang Pak. Itu kadang-kadang nih Pak. Kadang-kadang Pak. Itu kadang-kadang tuh. Kadang-kadang dosa itu nggak harus dikasih tahu sama orang lain kadang. Ya, misalnya kan, saya tahu tempat itu contohnya, saya tahu tempat itu nggak harus disebut. Sebab kalau dikasih tahu sama dia termotivasi untuk ke sana, gitu kan? Jadi kalau di berita kita Pak, dikasih tahu bagaimana cara membunuh orang, bagaimana cara apa tuh, macam-macam Pak. Itu harusnya nggak dikasih tahu yang begitu-begitu Pak. Sebab kalau dikasih tahu yang begitu-begitu, orang jadi termotivasi. Oh begitu cara menyelundupkan apa? Narkoba. Oh begitu cara membunuh. Oh begitu cara memperkosa. Oh begitu cara maling. Oh kan gitu. Harusnya nggak ada itu. Ya kan, kadang kan kita itu apa Pak? Pengen ngasih edukasi sama orang tapi ternyata salah. Contoh kalau sekarang di ilmu pendidikan Pak. Dulu itu sudah semarakkan itu, sampai sekarang juga. Pendidikan seks di sekolah kan itu. Nyata-nyatanya apa yang diisi Kak? Materinya apa? Pak tahu nggak pendidikan seks di sekolah? Apa? Isinya bagaimana cara berhubungan apa? Berhubungan badan tapi tidak hamil. Pakai apa? Kondom katanya. Itu namanya melegalkan zina. Kalau pendidikan Islam maksudnya pendidikan bukan seks ya. Pendidikan apa? Pendidikan moral apa? Apa kalau jinsiyah kalau bahasanya itu? Bahasanya balik ya, tanda-tanda balik itu yang diajarkan. Kalau kalian sudah balik, diajarkan tuh. Coba lihat saf sholat itu laki-laki perempuan beda nggak? Beda, berarti perempuan sama laki-laki harus bisa. Kalau laki-laki bersentuhan sama perempuan itu azabnya apa? Ditusukkan apa? Jarum bersentuhan baru tuh. Ditusukkan jarum kemana? Ke ubun-ubunnya. Kalau dia pegang itu bukan jarum lagi yang disentuh. Apa tuh Pak? Tambilang yang sebesar ini ditusukkan. Kalau bersentuhan aja, bersentuhan nih Pak, bersalaman, itu kan bersentuhan tuh namanya. Itu yang ditusukkan apa? Jarum. Kalau dia pegang-pegang, bukan jarum, jangan bilang jarum. Apa yang ditusukkan? Linggis. Begini, tusukkan ke. Itu bahasa. Kalau dia berzina, nggak tahu sih apa yang ditusukkan. Cambuk ditusukkan. Kalau dicambuk ya, nanti di akhiratnya. Harus dikasih tahu kan begitu caranya, harus dikasih tahu Pak tentang pendidikan laki-laki perempuan. Tapi kalau pendidikan seks di sekolah yang dibahas apa? Saya tahu tuh. Apa lagi bahasanya itu, saya sakit kepala saya dengar. Bagaimana seks yang aman? Enggak itu yang dibahas. Tapi apa Pak? Haram zina, haram itu yang harusnya dibahas. Sekarang Pak, nanti hadis Nabi ini bilang, maksudnya saya terang-terangan ini Pak gini Pak, dalam hadis Nabi itu, nanti di akhir zaman kalau ada orang yang berzina di tengah jalan, orang-orang lain yang tidak berzina hanya bisa bicara apa Pak? Jangan zina di sini, jangan zina di sini, segan kita, banyak orang lewat. Itu ada rumah kosong, pindah sana. Cuman itu Pak, kekuatan iman orang cuman apa Pak? Cuman sampai mengatakan apa? Cuman apa Pak? Tuh pindah lah, itu rumah kosong tuh pergi sana. Kayak gitu nggak orang sekarang Pak? Itu dia malah misalnya anaknya apa tuh? Anaknya ponakannya segala macam berzina apa? Nggak bisa dia nahan. Apa sebab? Karena dia juga begitu dulu. Terus kalau kamu jangan begitu ya, apa kata anaknya? Bapak juga begitu sama ibu kan katanya. Terdiam sudah. Gitu Pak. Nggak bisa nahan orang zina itu sekarang susah.
Itu tanda kiamat kecil. Walaupun itu kiamat kecil tapi bisa jadi besar itu. Susah Pak sekarang orang kalau zina Pak kelihatan nggak zina sembarang aja, banyak nggak? Banyak mana-mana. Cuman orang sudah maklum aja sekarang kan? Maklum aja, udahlah maklum aja, maklum aja. Dan jumlah wanita semakin banyak, sekarang laki-laki makin sedikit. Benar nggak Pak? Oh iya benar. Kemudian sampai-sampai pria itu menanggung, ini bukan dinikahi Pak, cuman menanggung, jangan bahasa Pak Bapak jangan Bapak bilang menikahi berapa 50 wanita. Jangan bilang ini menanggung. Jadi salah orang memahami itu. Menanggung bukan Bapak. Dia boleh menikahi 50 orang enggak. Pernikahan laki-laki itu dengan perempuan hanya boleh berapa? 4 saja, tapi dia menanggung 50 wanita. Kenapa Pak? Saking habisnya laki-laki gara-gara perang. Mungkin di Palestina mungkin sampai gitu Pak. Laki ditembakin mati semacam kan, perempuannya jadi banyak, daerah-daerah perang gitu Pak, daerah perang. Indonesia ini, tapi kata Ridwan Kamil dulu pernah ya, Ridwan Kamil dulu kalau Jawa Barat itu laki-laki malah lebih banyak daripada perempuan itu di Jawa Barat. Mungkin ya Pak, ya, karena pergi ya ke TKW ya, jadi sedikit perempuannya dia. Ya benar Pak, ya benar juga ya. Benar juga. Udahlah Pak, Bapak kayaknya ini ya capek. Bapak mau nanya atau enggak? Ini 13 baru. 9, 10, 11, 12, 13, 5. Dah sampai di situ aja dulu Pak. Ada capek. Iya Pak. Salam. Iya. Ke kita juga bisa. Ke kita juga bisa gitu Pak. Kita dulu kan nenek moyang kita nggak baju, nggak pakai sandal, penggembala, petani juga dulu kan. Sekarang kita udah kaya kan? Udah kaya. Bisa ditujukan ke kita juga di situ. Cuman yang kelihatan betul itu orang Arab itu kan kekayaan mereka melebihi dari kekayaan kita. Betul Pak ya? Sebenarnya kita ini kaya kan Pak ya sebenarnya ya. Cuman gimana Pak? Salah urus Pak ya. Iya Pak ya. Sebenarnya kita lebih kaya harusnya daripada mereka ya Pak ya. Harusnya Pak ya. Kenapa Pak? Katanya tongkat kalau dibuang jadi tanaman kan. Apa nyanyi kan ada Pak? Katanya dunia kita dunia surga gitu Pak ya. Udah di tanaman tanah nyanyi lah kita nanti kita nyanyi. Dah apa lagi Pak? Dah lagi bertanya Pak? Ya duit kita banyak, emas kita punya, makanan kita banyak, pertambangan kita ada, minyak kita ada, gas kita ada. Apa yang tidak kita ada? Nggak punya malu, nggak ada. Mungkin itu yang nggak ada kata Pak. Dah, apa lagi Pak? Udah cukup ya? Cukup ya? Pulang kita lagi Pak ya? Makan kita lagi? Nah, terima. Enggak dibuka sama Pak Wendy, berarti nggak ada Pak. Oh, ada Pak. Coba buka Pak. Ada. Alhamdulillah. Makasih Pak Wendy. Banyaklah rezekinya Pak Wendy ini, masya Allah. Banyak rezeki Pak Wendy. Makasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan ya ceritanya tadi dikasih tahu sama Nabi tentang tanda-tanda ini bukan berarti Bapak harus ikut. Bapak harus gimana? Menghindari. Karena kalaupun orang lain kena, Bapak jangan kena itu, ikut-ikutan itu. Sebab kalau Bapak kena itu, Bapak sudah memulai kepada jalan kehancuran. Kiamat itu kan Bapak? Kehancuran. Dia memang kecil, tapi bagi Bapak bisa jadi, kalau pribadi Pak lakukan bisa jadi besar. Itu Pak ya. Mudah-mudahan Pak bisa menghindar. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita, limpahkan segala keberkahannya, membahagiakan hidup kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.